wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan dunia maupun nikmat-nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, ya sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Ya, alhamdulillah satu acara telah kita ikuti, yaitu rekaman kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama Al-Ustaz Muhammad bin Warasawit hafizahullah ta'ala. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah sajian acara berikutnya kita akan ikuti sama-sama rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustaz Hilmi Baji hafizahullah ta'ala, yaitu dengan tema ringkasan tentang hukum-hukum seseorang yang menjadi imam. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita putarkan. Ya, kami dari studi yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari Kitabus Shalah, yaitu babun fi bayani wa ahkamil imamah. Bab tentang penjelasan hukum-hukum yang berkaitan tentang seseorang yang menjadi imam. Dan di sini Syekh Shalih hafizahullah taala akan menyebutkan kriteria-kriteria orang yang pantas untuk dijadikan imam. Karena ini adalah merupakan amanah yang dimana dia menjadi imam ketika melaksanakan salat. Faqala hafizahullah ta'ala, hadhihi al-wadhifatul diniyah al-muhimmah.
allati tawallaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam binafsihi wa tawallaha khulafa'ur rasyidun. Dikatakan khulafa'uhu rasyidun. Dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala, hadhihi al-wadhifah ad-diniyah al-muhimmah, bahwa menjadi imam adalah merupakan tugas keagamaan yang paling penting. Allati tawallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Dan hal ini yang dilakukan, yang diemban langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tawallaha khulafa'uhu ar-rasyidun, dan dilanjutkan oleh para khulafa. Ini mereka menjadi imam. Wa qad jaa fi fadl al-imamah ahadits katsirah. Di sana terdapat keutamaan seseorang menjadi imam masjid. Di sini akan disebutkan minha qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun ala kuthbanil misk yaumal qiyamah. Wa dzakara anna minhum rajulan amma qauman wa hum bihi radun. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun ala kuthbanil misk yaumal qiyamah, yakni 3 kelompok atau 3 orang yang dimana mereka akan berdiri di atas bukit. Kuthban yaitu berdiri di atas bukit al-misk, pasir kasturi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa dzakara anna minhum rajulan, dan disebutkan bahwa di antara 3 orang tadi, yaitu seorang lelaki, amma qauman wa hum bihi radun, yang dimana menjadi imam bagi kaumnya dan kaumnya rela atau meridhoinya. Wa hadzal hadis, kata para ulama, sanadnya lemah, dhaif. Wa dha'afahu Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi at-targhib wa at-tarhib. Di sini sanadnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Wa fil hadits akhar, pada hadis yang lain, anna lahu min al-ajr mithla ajri man shalla khalfahu. Keutamaan yang lain dari keutamaan seorang menjadi imam, anna lahu min al-ajr, bahwa dia akan mendapatkan pahala, mithla ajri man shalla khalfahu, seperti orang yang sholat di belakangnya. Di sini rawi Abu Daud dan juga Nasa'i. Wah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil Irwa. Keutamaan yang lain bahwa seseorang yang menjadi imam, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang di belakangnya. Kita lihat berapa makmum di belakang yang mengerjakan sholat berjamaah, datang ke masjid, maka imam akan mendapatkan sebagaimana orang yang sholat di belakangnya. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Dan keutamaan yang lain, bahwa ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya.
Bahkan khilaf di antara para ulama mana yang afdal, apakah seseorang menjadi imam atau seseorang menjadi muadzin. Ada yang mengatakan bahwa seseorang menjadi imam fahuwal afdal. Limadha? Mereka berhujjah bahwa ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Dan tidak ada dalil satupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muadzinan, menjadi muadzin. Dan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi SAW fahuwa afdal. Sebagian para ulama mengatakan muadzin afdal. Limadha? Di sana terdapat keutamaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-muadzin atwalun nas 'unuqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang lehernya nanti di yaumul qiyamah. Keutamaan yang lain bahwa ketika dia mengumandangkan adzan, apa yang terdengar dari manusia, pepohonan, bebatuan dan juga yang lainnya itu akan menjadi saksi yaumul qiyamah. Keutamaan yang lain bahwa muadzin selalu menjaga salat, menjaga melihat waktu salat. Dilihat ketika waktu fajar, apakah ini fajar kadzib atau fajar shadiq, sehingga dia bisa membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Zuhur juga sama, sudah masuk belum waktu salatnya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh imam. Nah, warajih wallahu ta'ala alam bahwa keduanya mempunyai keutamaan. Baik muadzin mempunyai keutamaan dan juga imam masjid juga mempunyai keutamaan. Nah, qala hafidhahullahu ta'ala wa lihadha kana ba'd as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yaqulu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ij'alni imama qaumi lima ya'lamuna fi dhalika min al-fadilati wal ajr. Dengan ini sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku sebagai imam dari kaumku. Lima ya'lamuna fi dzalika minal fadilah wal ajr, karena mereka mengetahui keutamaan fadilah dari menjadi imam. Tapi hadis ini sanadnya sahih karena Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Tapi diralat tadi hadis yang atas, anna lahu minal ajr mithla ajri man shalla khalfahu. Nah, itu hadis sambungan dari hadis yang sebelumnya. Sedangkan hadis yang kedua yang tadi kita baca, ij'alni imama qaumi, ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Irwa. Nah, ij'alni imama qaumi, ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil Irwa. Sedangkan hadis anna lahu min al-ajr mithla ajri man shalla khalfahu, Allahu a'lam. Qala lakin ma'al asif asyadid nara fi waqtina hadha kathiran min talabati al-ilm yarghabuna al-imamah wa yazhaduna fiha wa yatakhallawna an al-qiyam biha itharan lil-kasal wal qillati raghbatan fil khair. Wa ma hadha illa takhdhilun min asy-syaitan. Dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, akan tetapi mal asif asyadid,
sangat disayangkan. Nara fi waqtina hadha kathiran, banyak sekali pada zaman sekarang ini, min talabatil ilm, dari penuntut ilmu, yang dimana mereka enggan untuk menjadi imam. Yazhaduna fiha wa yatakhallawna an qiyami biha. Mereka berusaha untuk menghindar atau berusaha untuk melalaikannya. Ini tidak mengabaikannya. Itharan lil qasr, dikarenakan mereka malas, tidak mau menjadi imam. Wa qillatir raghbah fil khair, dan sedikitnya keinginan untuk berbuat kebaikan. Wa ma hadza illa takhdhilun minasyaitan, dan ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan. Walladhi yanbaghi lahum al-qiyamu biha bijaddin wa nashatin wal ihtisabin lil ajr 'inda Allah, fa inna talabatal ilm awla an-nas bil qiyami biha wa bi ghairiha min al-a'mal as-salihah. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa sepatutnya para talabatul ilm agar mereka mengerjakan hal seperti ini. Ini ketika mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi imam, maka jadilah imam. Yang dimana mereka bijaddin wa nasyat, yakni dengan semangatnya, wal ihtisab lil ajr indallah, dan juga mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya para thalabatul ilm aula, lebih berhak untuk menjadi imam dari yang lainnya, dan juga dengan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Nah, dengan mereka menjadi imam itu bisa mempraktekkan dari hafalan-hafalan Al-Quran yang mereka sudah hafal, dan akan lebih hafal. Para ulama menyebutkan bahwa apabila kalian ingin hafalan kalian itu tidak hilang, hafalan Al-Quran, maka praktekkanlah ketika sholat. Nah, ketika qiyamul lail, atau bahkan ketika menjadi imam. Nah, maka kalian tidak akan lupa apa yang kalian hafal. Kenapa? Karena dipraktekkan. Sebagaimana bacaan yang sering seseorang membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dikarenakan sering kita baca di sholat kita terus menerus, sehingga seorang akan hafal terus. Begitu juga surat-surat yang lain. Ketika dia mempraktekkan dalam sholatnya, dia akan mimbab murajaah, tidak akan hilang hafalannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seseorang yang menghafal Al-Quran seperti seseorang yang mengikat untanya di pohon atau di tiang, diikat. Nah, besoknya lihat kembali ikatannya lepas atau tidak. Kalau ikatannya longgar, dikuatkan kembali. Besoknya ditengok kembali, takut untanya kabur, dicuri orang, lain sebagainya. Besoknya dilihat kembali. Berbeda dengan seseorang yang tidak peduli. Ini sama seperti seseorang yang mengikat unta, biarkan seminggu, sebulan bahkan, lihat untanya mati, atau untanya dicuri orang, atau kabur. Dengan ini Nabi SAW mengatakan orang yang menghafal Al-Quran seperti orang yang mengikat untanya.
Sehingga perlu sering-sering untuk dimurajaah, ditengok kembali, dilihat. Kemarin saya sudah hafal. Nah, dilihat apakah hafalannya masih mungkin atau ada beberapa yang lupa. Ditengok kembali, dimurajaah kembali. Kenapa? Agar tidak hilang. Agar tidak hilang. Begitu juga cara seseorang apabila dia tidak hilang hafalannya dengan mempraktekannya ketika sholat. Nah, terutama ketika qiyamul lail, baca 1 juz, 2 juz. Nah, silahkan. Nah. Dan dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa fa inna talabatul ilm aula bin nas, sesungguhnya para talabatul ilm mereka yang lebih berhak menjadi imam karena mereka mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang imam. Nah, sebagaimana nanti kita akan disebutkan kriteria seseorang menjadi imam. Bukan seorang ketika menjadi imam orang yang paling tua umurnya. Ada khata, ini suatu kesalahan. Sehingga seseorang ketika melihat siapa yang menjadi imam nih, yang paling tua, jadi kan, padahal bacaannya salah, qiraahnya salah, tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Karena kriteria menjadi imam bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi dia juga harus mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang menjadi imam. Ini seperti rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ketika lupa dalam salatnya apa yang harus dia lakukan, ini harus diketahui. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala wa kullama tawafarat mu'ahhilatul imamah fi syakhs kana awla bil qiyami biha mimman huwa dunahu. Nah, sebagaimana besarnya kapasitas seseorang menjadi imam, kana awla bil qiyam, maka orang yang berhak untuk menjadi imam adalah dia yang mempunyai kemampuan dari yang lainnya. Bal yata'ayyan alaihi al-qiyam biha idza lam yujad ghairuhu, bahkan wajib baginya untuk menjadi imam apabila tidak didapatkan kecuali dia. Yang menghafal Al-Quran dia, yang bisa memahami dari hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum ketika menjadi imam dia. Maka dalam keadaan seperti ini, maka dia wajib untuk menjadi imam dari yang lainnya. Qala hafidhahullah ta'ala fal awla bil imamah, fal awla bil imamah al ajdu al qira'atan li kitabillah ta'ala. Dikatakan hafizahullah ta'ala dan lebih berhak menjadi imam, yaitu ajwadul qira'atan li kitabillah ta'ala, orang yang paling bagus qiraahnya di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dalam keadaan safar, Nabi menjadi imam melaksanakan sholat isya. Nabi membaca surat At-Tin, dan dikatakan saya belum pernah mendengar suara yang paling indah kecuali suara Nabi SAW ketika membaca surat At-Tin. Dan Nabi SAW mengatakan zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Indahilah baca Al-Quran dengan suara-suara kalian tanpa takalluf. Tanpa takalluf, ini tanpa memberatkan diri. Nah, sebagaimana nanti kita akan sebutkan, ini tidak takalluf dan juga tidak dibuat-buat. Nah,
wa huwa alladhi yujidu qira'atul Qur'an, yaitu orang yang mahir membaca Al-Qur'an, bi an ya'rifa makharijal huruf, dia mengetahui makhrajnya huruf, wa la yalhana fiha, dan juga tidak melakukan kesalahan yang fatal, karena di sana ada khata, kesalahan yang fatal seperti merubah satu huruf yang lain, ini fatal, atau menambah alif yang dimana seharusnya pendek dia panjangkan, ini kesalahan fatal yang bisa merubah satu makna ke makna yang lain. Wa yutabbiqu qawaid al-qira'ah min ghairi takalluf wala at-tanattu, dan juga mempraktekkan dari kaidah qiraah tanpa memberatkan diri dan juga tanpa dibuat-buat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seseorang yang membaca Al-Quran, maka hiasilah Al-Quran dengan suaranya tanpa takalluf, tanpa memberatkan diri. Contohnya bahwa bacaannya dia harus seperti qiraahnya fulan, panjang pendeknya nadanya sama. Nah, nadanya sama seperti Syekh fulan, atau dibuat-buat dengan takalluf. Akan tetapi seseorang hiasilah Al-Quran dengan suaranya, suara dari suara dia, suara yakni bukan dibuat-buat dengan takalluf. Sama halnya seperti adzan. Adzannya harus seperti adzan Masjidil Haram misalkan, padahal suaranya pendek. Itu ketika adzan terputus suaranya nggak nyampe. Ini takalluf. Wa yakunu ma dzalika ya'rifu fiqh salatihi wa ma yalzamu fiha, dan juga dia bisa mengetahui tentang fikih salatnya dan apa-apa yang mengharuskan. Nah, sehingga seseorang kriteria menjadi imam yaitu paling bagus bacaannya, dan juga dia mengetahui mahir dalam baca Al-Quran, tajwidnya, dan juga mengetahui tentang fikih salat. Syurutiha, seperti syarat-syarat sahnya salat. Wa arkaniha, rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Wa mubtilatiha, dan hal-hal yang bisa membatalkan salat. Ini semuanya harus diketahui. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana syarat sahnya salat, apa-apa yang membatalkan salat, dia harus mengetahuinya. Nah, misalkan ketika ada yang lupa sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga melaksanakan sujud tilawah, dan juga yang lainnya, mengetahui keadaan orang yang di belakangnya, tidak memanjangkan bacaannya yang dimana di belakangnya ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tua renta, karena ini akan menjadikan fitnah, akan menjadikan orang-orang lari, tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila kalian menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah. Karena di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang mempunyai hajat, dan juga lain sebagainya. Apabila kalian salat sendiri, maka panjangkanlah, terserah kalian. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qaum aqram li kitabillah. Orang yang menjadi imam buat kaumnya, orang yang menjadi imam bagi kaumnya, aqram li kitabillah, orang yang paling bagus bacaannya. Wa ma warada bima'nahu minal ahadits as-sahihah, dan juga hadis-hadis yang semakna, yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimma yadullu ala
ayuqaddama fil imamah al-ajwadul qira'atan lil Qur'anil Karim, dan juga dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lebih bagus bacaannya dikedepankan menjadi imam, dahulukan menjadi imam, alladzi ya'lamu fiqh as-shalah, dan juga orang yang mengetahui tentang fikihnya salat, li'annal aqra fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu afqah, karena orang-orang yang menjadi imam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang yang afqah, orang yang lebih memahami dari fikih yang berkaitan tentang salat. Nah, qala hafidhahullah ta'ala, fa idza istawu fil qira'ah quddimal afqah. Baik. Sekarang kita akan bahas yang berkaitan tentang apabila ada dua orang yang di sana bacaannya sama, hafalannya sama, dua-duanya bacaannya bagus. Dikatakan oleh Nabi SAW, quddimal afqah, maka dilihat siapa yang lebih faqih, ay aktsaru fiqhan, li jam'ihi baina mizatain, yang dimana dia bisa menggabungkan dalam dua keistimewaan, yaitu keistimewaan yang pertama, dia orang yang aqram li kitabillah. Keistimewaan yang kedua, yaitu dia orang yang afqah. Dengan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaum aqram li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Apabila qiraahnya dua-duanya sama, hafalannya sama, bacaan Al-Qur'annya dua-duanya bagus, maka fa'lamuhum bis sunnah, maka didahulukan mereka yang lebih mengetahui as-sunnah. Apa itu sunnah? Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'aluhum bis sunnah, ay afqahuhum fi dinillah, orang yang lebih faqih di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Liana ihtiyaj al-musalli ila al-fiqh al-akthar min ihtiyajihi ila al-qira'ah, karena orang yang salat di samping di dalam kefakihannya itu lebih banyak dibutuhkan ilal qiraah, min ihtiyajihi ilal qiraah, dari kebutuhannya dari bacaannya. Karena dikatakan oleh hafizahullah taala sini sebutkan, li'anna ma yajibu fi shalah min al-qiraah mahsura, karena apa-apa yang diwajibkan dari salat min al-qiraah mahsura, dari qiraah saja itu mahsura, terbatas, yaitu suaranya yang bagus, kemudian bacaan tajwidnya, dan juga mahir dalam baca Al-Quran, ini terbatas. Wa ma yaqau fiha min al-hawadith ghair mahsur, dan apa-apa yang terjadi dari al-hawadith, ini praktek ketika melaksanakan salat, itu ghair mahsur, tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika dia lupa dalam salatnya. Ketika dia lupa, dia harus tahu yang dia lupa itu apakah rukun atau sesuatu yang wajib. Dan hal ini harus diketahui oleh imam. Kalau yang lupanya rukun, maka harus diulangi kembali. Kalau yang lupanya wajib, maka tidak perlu untuk mengulanginya kembali, cukup sujud sahwi. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi salat dengan para sahabatnya, Nabi melaksanakan salat 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Kemudian para sahabat bingung ketika sudah salat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau lupa
atau sholat dipendekkan. Nabi mengatakan saya tidak lupa dan sholat tidak dipendekkan. Kemudian ada seseorang yang lakopnya Dzul Yadain mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau lupa, engkau sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi, supaya betul ucapan Dzul Yadain ini, menegaskan kepada para sahabatnya, apakah betul yang diucapkan oleh Dzul Yadain ini, bahwa saya lupa, ini saya melaksanakan sholat 2 rakaat. Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain, betul engkau sholat 2 rakaat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak langsung sujud sahwi, akan tapi Nabi melaksanakan kembali yang tertinggal 2 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah Nabi melaksanakan yang tertinggal 2 rakaat, Nabi melaksanakan sujud sahwi. Ini rukun min arkani as-shalah, sehingga Nabi mengulanginya kembali. Dan sesuatu yang wajib tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi melaksanakan salat, Nabi lupa tidak melaksanakan tasyahud awal. Nabi berdiri langsung. Seharusnya 2 rakaat tasyahud awal, Nabi berdiri langsung. Kemudian ketika sudah selesai salat, Nabi langsung sujud sahwi dan diikuti oleh para sahabatnya. Dan Nabi tidak mengulanginya kembali. Nabi tidak mengulanginya kembali. Nah, limada? Karena itu bukan suatu rukun salat, akan tapi suatu hal kewajiban yang dimana ketika lupa cukup sujud sahwi saja. Dan hal ini perlu diketahui oleh imam. Ini baru satu kejadian. Kejadian yang lain juga ada sama halnya, seperti dia batal misalkan. Nah, atau ketika dia melaksanakan sholat gerhana, berapa kali ruku. Nah, dan juga ketika melaksanakan sholat id, takbir yang pertama berapa kali, ketika dalam rakaat pertama, rakaat kedua berapa kali. Nah, hal ini harus diketahui oleh imam, sehingga dikatakan oleh hafizahullah taala, wa ma yaqau fiha min al hawadits ghair mahsur. Nah, apabila dan yang dilakukan ketika dalam salat itu ghair mahsur, ini banyak sekali. Dan banyak sekali dari ini. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Qala hafizahullah taala, فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Apabila dua-duanya faqih, maka qaddima aqdama hijratan, dilihat siapa yang pertama kali hijrah. Nah, wal hijrah yaitu berpindahnya dari negeri syirik ke negeri Islam. Fa idza stawa fil qiraah wal fiqh wal hijrah qaddima al akbaru sinnan. Apabila qiraahnya sama, kefaqihannya sama, hijrahnya waktu itu bareng, satu mobil misalkan, nah, berbarengan, maka dilihat quddimal akbaru sinnan, maka dilihat siapa yang lebih tua umurnya. Nah, karena kalau dalam umur seorang pasti ada beda, ima beda 1 tahun atau beda beberapa bulan. Nah, maka didahulukan yang lebih tua, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wal ya ummakum akbarukum. Nah, dan menjadi imam orang yang paling akbar, yang lebih tua. Ini fil akhir, di akhir. Muttafaqun alaih. Lianna kibar sin fil Islam fadilah. Karena
dengan dia kibarus sin fil Islam, ini adalah merupakan fadilah, keutamaan, wa li'annahu aqrabu ila al-khusyu' wa ijabatid du'a. Ini lebih dekat kepada kekhusyuan dan juga ijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil ala hadha tartib al-hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi saya sebutkan Ibnu Mas'ud, yang betul Abi Mas'ud. Nah, diralat tadi saya sebutkan Ibnu Mas'ud, yang sahih an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qaum aqram li kitabillah. Orang yang menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamu bis sunnah. Apabila qiraahnya sama, maka mereka yang lebih paham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa faqdamu hijratan. Apabila dua-duanya termasuk orang yang faqih, maka didahulukan orang yang lebih duluan untuk hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila dalam hijrahnya berbarengan sama, faqdamuhum sinnan, dan didahulukan orang yang lebih tua. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.